Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Jupiter Tinambunan. Sebelum baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-174, tanggal 23 Juni 2026, diambil dari kitab Mika pasal 4 ayat yang pertama. Dengan perikop Tuhan memerintah dengan damai. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juni 2026 dengan topik hidup kita dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan karena iman percaya kepada Allah Tritunggal. Bagaimana iman percaya Allah Tritunggal? Ini disampaikan oleh Yesus Kristus pada saat Dia mau naik ke surga, di mana dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka pengikutku, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus. Dalam tiga tapi satu kesatuan di dalam diri manusia. Tritunggal. Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus dimateraikan kepada orang yang dibaptis lepas dari dosa, menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi anak-anak Allah, dan menjadi rumah Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Juni 2026. Dengan kesimpulan kita adalah biar Tuhan memelihara dan kita dibenarkan Allah karena iman percaya Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan oleh Allah karena iman percaya kepada Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka kita dibenarkan dengan Allah Tritunggal karena iman percaya kepada Allah Tritunggal dan melalui Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini.
di mana perikop hari ini dikatakan adalah bahwa pada Mika 4 pasal 4 ayat yang pertama, bahwa perikop Tuhan memerintah dunia dengan damai, itulah perikop. Dan tadi dikatakan gunung-gunung ya akan terjadi berduyun-duyun orang dengan adanya ya, tempat persembahan atau penyembahan baru. Nah, sehingga dikatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri. Nah, jadi dengan gunung rumah Tuhan akan berdiri, maka dikatakan bahwa Tuhan memerintah dunia dengan damai. Kemudian kalau kita lihat siapa penulis daripada Mika, penulis kitab Mika secara keseluruhan, termasuk pasal 4 ayat yang pertama, adalah Nabi Mika. Dan Nabi Mika adalah seorang nabi dari Moresyet di wilayah kerajaan Yehuda. Jadi dia dari Moresyet dari wilayah kerajaan Juda. Sebagian besar pakar ya, ahli-ahli meyakini bahwa Mika menuliskannya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi sebagai nubuat tentang pemulihan dan kerajaan Allah. Bahkan dalam Mika 2 ayat 5 dikatakan bahwa Mika juga sudah mengatakan bahwa di Bethlehem merupakan kelahiran daripada raja yang akan datang, yaitu Yesus. Pada abad ke-8 itu sudah dinubuatkan. Bethlehem adalah kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Menariknya pasal 4 ayat 1 ini juga memiliki kemiripan dengan Yesaya pasal 2 ayat yang pertama. Ada kemiripan yang ditulis oleh Mika dan juga Nabi Yesaya. Artinya akan ada gunung rumah Tuhan akan berdiri sehingga banyak orang yang berduyun-duyun datang ke sana. Sekarang kita melihat apa latar belakang daripada surat Mika pasal 4 ayat 1 ini. Apa latar belakang? Latar belakang nubuatan ini adalah tentang pemulihan dan masa depan Yerusalem. Jadi ada pemulihan dan masa depan Yerusalem. Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya yang berisi kecaman atas dosa dan hukuman yang akan datang. Ayat ini memberikan pengharapan bahwa hari ini, bahwa terakhir masa Mesias. Jadi akan datang Mesias dan juga bahkan berdiri gunung-gunung Tuhan dan banyak orang berduyun-duyun untuk melihat. Kerajaan Allah akan ditegakkan. Ini yang utama. Umat Tuhan yang dipulihkan akan mengalami damai sejahtera dan bersekutu dengan segala bangsa. Jadi dengan kedatangan daripada Yesus, perdamaian akan tercipta
Karena pada diri manusia sudah diberikan pelajaran-pelajaran khusus dari Yesus Kristus. Nah, sehingga kedamaian akan tercipta di dunia ini. Pesan ini sangat selaras dengan nubuatan kitab Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4 yang menyampaikan bahwa visi damai di mana bangsa-bangsa berbondong-bondong datang untuk belajar dari Tuhan. Jadi akan banyak orang berbondong-bondong dan belajar dari Tuhan. Sekarang kita masuk dalam implementasi. Tadi sebagai latar belakang, ya. Sekarang bagaimana penerapan daripada Mika pasal 4 ayat 1 ini? Bahwa apakah terjadi benar-benar spektakuler kedatangan daripada orang-orang untuk belajar dan menyembah Tuhan? Mari kita lihat apa penerapannya. Dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, pusat kehidupan di tengah-tengah kesibukan, serta menjadi membawa damai di lingkungan sekitar. Jadi, kalau sudah mengatakan utara sejati kita adalah Tuhan dan parameter kita adalah Tuhan, itulah yang sudah membawa damai kepada semua orang. Sudah mengikuti karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dan berfokus pada standar moral daripada Allah, kasih, kejujuran, dan integritas. Nah, berikut ini kita lihat beberapa penjabaran dalam penerapan daripada ayat ini. Nah, di sini ada 4 bagian yang perlu kita coba lihat, ya. Bagian yang pertama adalah menjadikan Tuhan prioritas utama atau menara kehidupan kita. Menubuatkan bahwa gunung rumah Tuhan akan tegak mengatasi segala gunung dalam keseharian. Aplikasinya adalah menempatkan nilai-nilai firman Tuhan lebih tinggi daripada popularitas kekayaan atau masalah yang sedang dihadapi. Ini berarti melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan keluar maupun karier. Jadi dengan menempatkan utara sejati kita Tuhan, berarti segala keputusan yang kita ambil, menyangkut pekerjaan, menyangkut visi misi tujuan kita, harus foundational prinsip adalah Tuhan, supaya tidak melenceng dari apa yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita, biar sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini dikatakan poin kedua, terbuka untuk belajar dan dibimbing. Ayat ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang berduyun-duyun itu. Bagaimana dengan kedatangan orang yang telah berduyun-duyun datang ke gunung Tuhan untuk belajar? Disinilah dikatakan harus diberikan pengarahan. Dan juga Tuhan mengajarkan jalan-jalannya. Praktik nyatanya adalah memiliki kerendahan hati untuk terus belajar, baik melalui ibadah rutin maupun mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Jadi di sini dikatakan untuk memberikan pengarahan bagi orang yang akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan dan ke gunung Tuhan, maka katanya harus diberikan pelajaran secara kontinu agar mereka dapat memahami betapa besar kasih setia Allah kepada manusia. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana
supaya dalam kedatangan orang-orang itu sekaligus diajarkan supaya bisa pembawa damai. Inilah tugas utama, mengarahkan orang-orang yang datang berduyun-duyun, diarahkan supaya mereka pembawa damai. Dan pesan Mika sangat erat dengan kerukunan dan penghentian konflik. Kita dapat mengimplementasikannya dengan menghindari perdebatan sia-sia. Hindari perdebatan sia-sia. Saat ini sudah banyak apologet perdebatan yang sia-sia. Orang menyampaikan firman, dia sendiri tidak mengimani. Dia bertanya tentang firman tersebut. Bagaimana mungkin ini bisa sampai ke arah? Sehingga apapun jawaban dari sebelah, dia pasti mengatakan, oh tidak. Tidak, karena dia sendiri tidak mengimani. Sebenarnya dia hanya sugesti. Sudah ada jawaban akan diterima. Bahkan dia diberikan jawaban itu membuli. Ya. Nah, maka dikatakan di sini, sia-sialah ya. Apabila ada orang ya perdebatan sia-sia di media sosial, artinya memahami ya, membimbing tapi tidak memahami. Sama dengan itu ya, membina tapi tidak role model. Nah, ini pun menasihati orang dengan firman Tuhan, dia sendiri tidak mengimani, agamanya lain. Jadi inilah kepada teman-teman, terutama umat Kristiani, stoplah naik ke komal orang yang memblame agama kita yang dia sendiri tidak mengimani. Ya, contoh, dibikinlah judul, dibikin teman-teman Muslim, dibikin judul di dalam komal, apa dibilang? Yesus sama dengan sesat, katanya. Loh. Dia tidak mengimani Yesus, tapi dibilang Yesus sesat. Bagaimana? Jadi itu berpancinglah kemarahan daripada orang-orang Kristen yang tidak mengerti, yang tidak tahu ya. Datang langsung marah, menimbulkan pertengkaran. Akhirnya dia sebenarnya cuan. Yang diambil di TikTok itu semakin banyak berantem, berdebat, itu semakin baik bagi TikTok karena semakin banyak pengunjung. Penghasilan semakin banyak. Ya. Jadi tolonglah, hilangkanlah katanya perdebatan sia-sia di media sosial. Nah, menjadi penengah saat ada perselisihan di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, serta tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembawa damai ini adalah agent of shalom, agen daripada perdamaian. Maka di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia layak disebut anak-anak Allah. Jadi siapapun di antara kita yang ada di muka bumi ini, kalau dia membawa damai, maka dia layak disebut anak-anak Allah sebagai pewaris kerajaan surga. Poin yang keempat, yaitu terbuka terhadap sesama, tidak tertutup. Siapapun orangnya, tidak melihat latar belakang, etnis, pendidikan, tingkat kehidupan, ya, tidak melihat. Terbuka terhadap sesama. Gambaran bangsa-bangsa yang berduyun-duyun mengajarkan kita untuk tidak bersikap eksklusif. Dengan adanya bangsa yang berduyun-duyun begitu banyak, itu tidak akan terjadi eksklusif, tapi adanya kebersamaan dan sinergitas yang dilihat secara spiritualitas.
mengajarkan kita untuk tidak bersikap eksklusif dan membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, atau status sosial di dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, membuka diri untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Makanya ada syair atau peribahasa anonim dikatakan, ya, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Itu ada filosof daripada anonim, ya. Kalau kita tidak bisa membantu, minimum tidak menyusahkan. Ini kadang-kadang terjadi penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Ya. Pertama, buruk sangka, ya. Selalu aja buruk sangka tidak jelas kepada orang. Janganlah kita buruk sangka. Kemudian ada buruk lisan, buruk lidah, berbicara seenaknya, tidak ada rem. Nah, ini juga kan, mari peliharalah berbicara dengan baik, karena itulah gambaran daripada diri kita. Nah, kemudian menggunjing, ya, mengolok-olok membicarakan orang lain yang tidak ada orangnya, itu juga salah. Ya. Nah, kemudian di samping menggunjing ada dengki. Ya. Dengki itu adalah susah kalau lihat orang lain senang, dan senang kalau melihat orang lain susah. Jadi hidupnya ini selalu nggak akan tenang, nggak akan pernah tenang dia. Selalu ada alasan untuk memblame orang lain atau mencari kesalahan orang lain. Ya. Itulah sifat orang daripada dengki. Nah, kemudian amarah. Ya. Marah adalah hak semua orang. Siapapun boleh marah. Marah tidak boleh dipendam. Marah tidak boleh dilampiaskan. Kelola marah itu dengan baik. Apa kata Aristoteles? Dikatakan begini. Marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, waktu yang tepat, lakukan. Jangan ragu. Tapi marah harus dikelola marah itu. Tidak boleh lebih daripada 5 menit marah. Orang bilang, waduh bagaimana marah 5 menit? Mana mungkin bisa terbayar. Nah, itulah. Kelola marah itu dengan baik. Kita memarah 5 menit, apa? Sudah mungkin bertanya, menyampaikan, stop. Habis 5 menit, stop. Jangan terus. Karena kalau terus, itu bisa piring, gelas, itu bisa melayang. Ya. Karena tidak bisa mengendalikan emosi. Maka cukup 5 menit. Habis itu berpikir lagi, mau marah apa nih? Sampaikan. Mau 2 hari pun Anda marah, silakan. Tapi ada interval marah itu. Supaya sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan orang yang tepat. Waktunya tepat. Jadi tidak asal marah. Nah, itulah perlunya kita mengendalikan marah. Nah, kemudian ada lagi dikatakan ria. Ya. Ria ini adalah penyakit hati, suka pamer, punya gelang, punya barang tuh dipakai, ditunjuki kepada orang pada saat ke gereja. Padahal apa hubungannya dengan gelang emas itu ke gereja? Nggak ada kaitannya. Hanya pernak-pernik saja kelihatannya. Nah, jadi dikatakan jangan sampai kita ria. Kalau kita mau menyampaikan persembahan, diperlihatkan dulu sama orang ini supaya kelihatan. Jangan. Bahkan dikatakan, kalau tangan kiri memberi, sebaiknya tidak diketahui oleh tangan kanan. Begitu mulianya memberikan sesuatu dengan rendah hati, dengan tulus, dan tidak mengharapkan balas jasa. Itulah dikatakan ketulusan yang sejati dalam berhubungan dengan orang lain. Segala sesuatu yang diberikan, dia tidak mengharapkan balas jasa apapun dari yang diberi. Ya.
Nah, memang ada di dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan bahwa membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi selalulah kita rajin membantu orang miskin. Maka Yesus mengatakan kalau kita membantu orang, bantulah orang yang tidak bisa dikembalikan kepada kita. Itulah kita punya harta, kata Yesus. Kamu mengajak orang makan, ajaklah orang itu tidak mungkin bisa membalasnya kepada kamu. Sehingga kamu tetap utuh. Hartamu itu tetap utuh, dipelihara oleh Tuhan. Nah, itulah. Kemudian terakhir, ini serakah. Ya. Penyakit hati serakah. Bagaimana serakah ini? Serakah adalah dia tidak pernah puas. Bahwa berpikiran tamak. Ingin segala sesuatunya hari ini. Today is reality, but tomorrow is chilling. Itulah prinsip orang yang serakah. Ingin hari ini. Jangan menunggu sampai besok. Ada contoh ya, yang serakah. Seorang petani dan juga memelihara seekor angsa. Namanya adalah Epso. Angsanya ini sedang bertelur. Dan telurnya ini bukan main hebatnya, saudara-saudara. Telurnya telur emas. Coba kita bayangkan. Setiap pagi dia bertelur emas, satu dikumpulin sama si yang punya. Pada suatu saat dia menjadi tamak. Dia punya kerangka berpikir, di dalam perut angsa masih ada telur-telur kecil di dalam perutnya. Inilah bayangan si orang tamak. Karena sehari keluar telur, berarti di dalam masih ada. Nah, dia ingin hari ini untuk lebih banyak emas. Akhirnya dikorbankan angsanya, dipotong dan dibuka perutnya, yang ada hanya butiran-butiran daging yang kecil-kecil. Tidak ada emas. Itulah seorang mengorbankan kemampuan produksi untuk kepentingan jangka pendek. Dia ingin hari ini segalanya, maka dipotong angsanya. Coba kalau dia biarkan mengalir saja sesuai dengan pemberian daripada Tuhan, dia tidak masalah. Bisa bertelur emas. Jadi kemampuan memproduksinya adalah angsa dibunuh. Kalau dia misalnya sabar dan tidak serakah, dia bisa sabar menunggu sampai angsanya bertelur dan mengalir. Akan lain ceritanya. Tapi karena dia tamak, ingin hari ini semuanya, dan dia serakah, maka terjadilah seperti itu. Mengganggu, menghentikan kemampuan produknya, yaitu angsanya, untuk keperluan jangka pendek, hanya ingin untuk memiliki hari ini segalanya. Jangan sampai seperti itu. Banyak orang-orang seperti itu. Mengorbankan jangka panjang, keperluan jangka pendek. Jangan sampai kita korbankan jangka panjang untuk keperluan jangka pendek. Nah, itulah dikatakan orang yang serakah, banyak berpikir, mengorbankan jangka panjang, keperluan jangka pendek. Berpikirlah imagination atau imajinasi untuk keperluan jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, itulah poin yang keempat. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Apa kesimpulan kita dari ayat atau tulisan daripada Mika tersebut? Tadi dikatakan bahwa dan pada akhir zaman gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri teguh di puncak gunung-gunung
dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit, dan bangsa-bangsa akan mengalir kepadanya, datang berduyun-duyun. Apa implementasi daripada perikop ini? Nah, di sini saya mencoba ada 4 poin yang perlu mungkin kita renungkan. Pertama adalah dapat memberikan gambaran tentang masa depan yang menjanjikan, di mana Tuhan akan mendirikan tempat penyembahannya yang terjadi pusat pengajaran dan kedamaian bagi semua bangsa. Jadi ada janji Tuhan bahwa akan ada pendirian rumah-rumah Tuhan atau memberikan kehidupan kekal. Dan janji itulah yang dianuminkan kehidupan yang kekal. Artinya tujuan hidup kita di dunia ini hanya tempat sementara. Tujuan yang sebenarnya adalah hidup kekal. Maka Yesus pernah mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kehausan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kelaparan." Jadi yang ditamakan datang kepada dia dan percaya kepada dia, tidak pernah haus dan tidak pernah lapar. Lapar apa? Apakah jasmani atau spiritual? Disinilah spiritualitas kita tidak akan pernah lapar apabila kita bersama dengan Tuhan. Ini pun dengan membangun gunung-gunung tempat peribadatan supaya orang berbondong-bondong. Itulah kedatangan Yesus Kristus yang membangun bagi kita untuk tempat hidup yang kekal. Jadi boleh dikatakan dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru damai, semua orang akan mendapatkan kedamaian dan mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian poin kedua, semua orang dari berbagai latar belakang akan datang untuk mencari kebenaran dan pengharapan melalui Tuhan. Semua datang mencari kebenaran. Dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah dikatakan bahwa akan ada gunung-gunung yang menjulang tinggi sebagai tempat persembahan daripada orang-orang. Sinilah diibaratkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk mengambil semua orang yang percaya kepadanya. Poin ketiga, menegaskan pentingnya penyatuan di dalam hadiratnya, sehingga harapan akan masa depan yang penuh damai dan persatuan hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi semua itu disimpulkan menciptakan adanya hubungan khusus yang erat dengan Tuhan. Maka semuanya itu akan diberikan. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang sangat baik dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Poin yang keempat, hal-hal ini mengingatkan kita akan tanggung jawab untuk menyampaikan pesan kasih dan keselamatan kepada semua bangsa. Jadi dengan demikian ada tugas kita kepada semua bangsa untuk menyampaikan pesan ini, bahwa anugerah keselamatan adalah anugerah, dan beriman mendapatkan anugerah, dan mempunyai Alkitab untuk dapat memahami bagaimana kita dibenarkan dengan iman, bagaimana bahwa keselamatan itu anugerah, supaya tidak ada orang yang bermegahkan diri, menyombongkan diri. Maka dikatakan
harus miskin di hadapan Tuhan. Jadi barang siapa yang miskin hatinya ke hadapan Tuhan, dia akan melihat kerajaan surga. Miskin di sini bukan miskin harta, hati. Artinya walaupun orang punya harta sebanyak apapun, apabila berhadapan dengan Tuhan harus menjadi miskin. Demikian juga orang miskin. Walaupun dia sudah miskin, tetap harus menjadi miskin di hadapan Tuhan. Artinya, tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah hati dalam menghadapi Tuhan. Harus dengan kerendahan hati dari kita masing-masing. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Maka key point bagi kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan dikatakan tadi bahwa selalu kita akan tanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Kita sudah menerima firman Tuhan dan tugas kita selanjutnya menyampaikan firman itu kepada orang yang masih membutuhkan, sehingga terjadi estafet yang baik, dan itulah diajarkan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, yang menyatukan adalah milikku, yang mencerai-beraikan adalah musuhku. Yang menyatukan itu kita sampai kepada mana-mana, misalnya bangsa-bangsa, itu adalah milik Tuhan yang kita sampaikan. Tapi bagi yang mencerai-beraikan, itu adalah musuh daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas janji-Mu akan masa depan yang penuh harapan dan kedamaian. Bantulah kami untuk memahami kehendak-Mu dan menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah saudara-saudara firman Tuhan pada hari ini. Kita berjumpa lagi untuk esok hari, dan selamat menunaikan tugas. Amin. Tuhan memberkati kita semua.